Hari ini, di suatu tempat di dunia, ada dua orang yang sedang berdiri di depan ratusan orang. Mereka berpakaian terbaik, ada musik, ada bunga, ada orang menangis di baris ketiga. Dan di ujung semua itu, mereka mengucapkan kata-kata yang sama, yang sudah diucapkan jutaan pasangan sebelum mereka. Tidak ada hewan lain yang melakukan ini. Serigala berpasangan seumur hidup, tanpa upacara. Angsa membentuk ikatan yang kuat, tanpa cincin. Albatros setia kepada satu pasangan selama puluhan tahun, tanpa tamu undangan, tanpa catering, tanpa buku tamu. Tapi manusia, di setiap sudut planet ini, di setiap budaya yang pernah ada, selalu membuat ritual dari momen ini. Kenapa? Ini bukan pertanyaan romantis, ini pertanyaan biologis. Dan jawabannya mengungkap sesuatu yang sangat dalam tentang bagaimana otak manusia bekerja, dan kenapa tanpa ritual itu, pernikahan mungkin tidak pernah bertahan. Mari kita mulai dari fakta yang paling mengejutkan. Tidak ada satupun budaya manusia di seluruh sejarah yang tidak punya ritual pernikahan. Tidak satupun. Antropolog telah mendokumentasikan ribuan budaya berbeda di seluruh dunia, dari suku pemburu pengumpul di Amazon, dari komunitas terpencil di Papua, dari peradaban kuno Mesopotamia hingga dinasti Han di Tiongkok. Semua punya ritual. Semua punya momen publik yang menandai perpindahan dari belum berpasangan ke sudah berpasangan. Ketika sesuatu muncul di semua budaya manusia tanpa pengecualian, itu bukan kebetulan, itu fungsi. Pertanyaannya, fungsi apa? Jawaban pertama datang dari biologi. Otak manusia adalah mesin yang sangat sosial. Kita tidak hanya butuh melakukan sesuatu, kita butuh orang lain tahu bahwa kita melakukannya. Ini bukan vanitas, ini mekanisme bertahan hidup. Bayangkan, kamu adalah manusia purba, dalam kelompok berisi 50 orang. Kamu dan seseorang mulai berpasangan. Kalian tidur berdekatan, berbagi makanan, saling melindungi. Tapi tanpa sinyal publik yang jelas, tanpa momen yang disaksikan seluruh kelompok, bagaimana orang lain tahu bahwa kalian adalah unit? Mereka tidak tahu, dan itu masalah. Tanpa pengakuan sosial, tidak ada yang mencegah anggota kelompok lain untuk mendekati pasanganmu. Tidak ada yang memberitahu predator sosial dalam kelompok bahwa kamu sudah diambil. Tidak ada yang menetapkan tanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab atas anak ini? Siapa yang berhak atas sumber daya ini? Ritual pernikahan adalah pengumuman publik yang memaksa seluruh komunitas menjadi saksi. Dan saksi bukan hanya penonton. Mereka adalah penjamin. Ketika seluruh kelompok menyaksikan ikatan itu, mereka semua secara tidak langsung berkomitmen untuk menghormatinya. Mereka tahu. Dan karena mereka tahu, ada konsekuensi sosial bagi siapapun yang melanggarnya. Ini yang disebut antropolog sebagai commitment device, mekanisme yang membuat janji lebih mahal untuk dilanggar. Dan manusia adalah satu-satunya spesies yang secara sadar merancang mekanisme seperti ini untuk hubungan mereka. Tapi ada lapisan kedua yang lebih dalam. Ritual bukan hanya tentang memberitahu orang lain. Ritual mengubah cara otak memproses sebuah peristiwa. Pada 2013, psikolog Kathleen Vohs dari University of Minnesota mempublikasikan penelitian yang mengejutkan. Dia menemukan bahwa ritual, bahkan ritual sederhana dan tidak bermakna, secara konsisten meningkatkan nilai yang dirasakan seseorang terhadap pengalaman atau benda yang mengikutinya. Dalam salah satu eksperimennya, dua kelompok orang diberi coklat yang sama. Kelompok pertama langsung memakannya. Kelompok kedua diminta melakukan ritual kecil sebelum makan. Membuka bungkusnya dengan cara tertentu, memotongnya dengan cara tertentu. Kelompok kedua secara konsisten menilai coklatnya lebih enak, lebih berharga, dan lebih memuaskan. Ritual menciptakan makna, dan makna menciptakan komitmen. Pernikahan tanpa ritual adalah keputusan. Pernikahan dengan ritual adalah transformasi. Otak yang melewati upacara panjang, yang menginvestasikan waktu dan energi dan emosi, yang mengucapkan janji di depan semua orang yang dicintainya, otak itu memproses hubungan itu secara berbeda dari otak yang hanya menandatangani kertas. Ini bukan ilusi, ini neurologi. Dan ritualnya sendiri dirancang dengan sangat presisi untuk memaksimalkan efek ini. Lihat elemen-elemen yang hampir universal di semua budaya. Pakaian khusus yang tidak dipakai hari lain menciptakan batas visual yang jelas antara sebelum dan sesudah. Pertukaran objek fisik, cincin, gelang, koin, menciptakan artefak permanen dari momen yang tidak bisa diulang. Ucapan janji keras-keras di depan saksi mengaktifkan akuntabilitas sosial. Perjamuan dan perayaan bersama memperkuat ikatan antara dua kelompok keluarga yang sekarang menjadi satu. Setiap elemen punya fungsi. Tidak ada yang kebetulan. Di Jepang, ritual Sansan Kudo, minum sake 3 kali dari 3 cangkir berbeda. Secara simbolis menyatukan bukan hanya 2 orang, tapi 2 keluarga, 2 garis keturunan. Di banyak budaya Afrika, ritual pernikahan berlangsung berhari-hari dan melibatkan seluruh komunitas,
bukan hanya keluarga inti. Di pernikahan Hindu, api adalah saksi, karena api adalah elemen yang tidak bisa berbohong, berbeda-beda bentuknya, tapi fungsinya sama, membuat ikatan itu nyata, membuat ikatan itu berat, membuat ikatan itu sulit untuk dilupakan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan yang paling relevan hari ini. Di era modern, ritual pernikahan semakin disederhanakan. Pernikahan sipil tanpa upacara, pasangan yang memilih untuk tidak menikah sama sekali. Dan data menunjukkan sesuatu yang menarik. Pasangan yang melewati upacara pernikahan formal, terlepas dari agama atau budaya, secara statistik punya tingkat kepuasan hubungan dan komitmen jangka panjang yang lebih tinggi dari pasangan yang tidak. Bukan karena upacara membuat cinta lebih kuat, tapi karena otak yang melewati ritual memproses komitmen itu secara berbeda, lebih dalam, lebih permanen. Serigala tidak butuh upacara karena otak serigala tidak bekerja seperti itu. Serigala tidak punya komunitas yang perlu diberitahu, tidak punya properti yang perlu diwariskan, tidak punya sistem sosial yang kompleks yang membutuhkan sinyal publik untuk berfungsi. Manusia punya semua itu. Upacara pernikahan bukan tradisi kuno yang tidak relevan. Ini adalah teknologi sosial yang sudah diuji selama ratusan ribu tahun. Teknologi yang dirancang untuk mengambil sesuatu yang tidak kasat mata, komitmen, kepercayaan, ikatan, dan membuatnya nyata, publik, dan permanen. Setiap kali seseorang berdiri di altar dan mengucapkan janji itu, mereka tidak hanya berbicara kepada pasangannya, mereka berbicara kepada seluruh jaringan sosial mereka, kepada komunitas mereka, kepada otak mereka sendiri, dan otak itu mendengarkan,